pandangan Pak Eki sebagai Ketua MUI, bisnis AFC ini halal atau nggak sih menurut pandangan Bapak? Jadi ini ada dua ya. Jadi AFC sebagai bisnis, sama AFC sebagai produk. Kalau AFC sebagai produk kan sudah jelas ya, bahwa sudah sertifikasi halal di Jepang, maupun di Indonesia, persamaan dengan sertifikasi di Indonesia. Waktu saya dapat arahan mentor saya, Dr. Yudi itu, bilang bahwa sudah ada dari Jepang, payungnya dari Jepang, saya sudah meyakini bahwa ini produk bagus. Kenapa? Karena daerah minoritas seperti Jepang kan Islam minoritas. Ketika dia membuat sertifikasi halal itu nggak main-main. Jauh lebih sulit cara mencari sertifikasi halal di Jepang. Seperti di Australia juga, saya pernah ke Perth melihat sistem sertifikasi di sana. Luar biasa. Jadi sudah merupakan sebagai garansi sebenarnya. Nah, apalagi di level pemerintah Indonesia juga sudah ngeluarin sertifikasi itu. Jadi soal halal dan haram itu tidak dalam bentuk perspektif ya. Itu karena kita bicara soal nyamannya kita hidup. Karena antara soal agama ini kan soal personality. Tapi kalau bicara sesama Muslim, saya harus sampaikan bahwa ada batasan-batasan itu. Itu ya, seperti misalnya kalau di Islam itu kan sudah mengenal di Al-Baqarah ada, di An-Nisa ada. Jadi Allah itu sudah mencanangkan bahwa kamu boleh berdagang. Tapi tolong kalau kamu berdagang hindari riba. Itu udah jelas itu. Ya. Terus di An-Nisa juga bilang, ya udah kamu kalau kamu mau mencari rizki, mencari perdagangan, jangan memakan hak-hak orang batil. Jangan berbuat yang berdagang itu istilahnya harus yang jujur, yang sesuai. Saya sampaikan ini dalam konteks lebih luas, lebih moderat. Karena kenapa? Karena acuan kita kan kalau di Islam itu Al-Quran, hadis, dan istimewa ulama. Para ulama-ulama sudah berkata demikian, sudah memfatwakan, ya sudah. Jadi kalau multi levelnya itu sendiri, ini beda lagi nih. Multi levelnya sendiri, maksudnya yang AFC-nya sendiri secara bisnis. Yang pertama kan acuannya itu adalah produknya dulu. Produknya halal nggak nih? Sekarang sudah mutlak produknya halal. Produk udah halal, udah selesai itu kan? Poin satu. Yang kedua, Islam tuh memberikan sebuah password bahwa kita berbisnis harus transparan, harus terbuka, harus kalau di piramid kita harus mengetahui dari atas ke bawah itu transparan. Kalau kita buka di aplikasinya AFC Connect, di Connect itu kan jelas tuh. Di poin ketiga tidak boleh ada peruntungan, riba, judi segala macam. Kan situ sudah ada konsepnya. Kalau ini harga sudah terakad, sudah ada perjanjian di depan bahwa 1.800.000, misal seperti itu. 2 box 3 itu. Semisal lagi, mau memperoleh diamond sudah ada akadnya sekian. Nah, sekarang udah ada lagi akadnya. Kalau you bisa dapat sekian, you dapat ini. Bukan kalau saya ini kira-kira dapat nggak ya? Bukan. Udah suatu kepastian lah Pak ya. Sudah kepastian. Kalau gue segini, gue ke Australia nih besok. Baik. Jadi maksud saya batasan-batasan itu sudah terlihat. Karena kebetulan saya harus buka contekan nih. Saya waktu itu ikut di NU di tentang multi level melalui Basu Masail. Basu Masail itu komisi fatwanya Nahdlatul Ulama. Waktu itu Kongres 2019 kebetulan saya ikut juga di Banjarnegara itu. Di situ disampaikan bahwa ini karena nggak boleh dikurangi dan dilebihkan karena ini hasil. Silakan, Pak. Diperbolehkan karena pada dasarnya sistem multi level marketing adalah muamalah yang prinsip dasarnya adalah boleh atau mubah selagi tidak ada unsur riba, kemudian goror, ketidakjelasan, kemudian dohor, merugikan atau menzolimi pihak lain. Nah, kalau di AFC kita menzolimi kan disuspend toh? Betul. Sudah ada hukumannya. Jual bawah harga aja suspend. Jual bawah harga itu sudah penipuan ya kan gitu. Kemudian ada lagi jahalah, tidak transparan yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, nalar-nalar fikih ini yang dipakai adalah menggunakan nalar fikih sosial kontekstual.
dengan menggunakan metode istitbah, hukum, gauli, dan manhaj. Jadi metode ini mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu dan usul fikih serta gawaat dari fikih. Jadi maksudnya kalau dari sudut pandang saya, kebetulan dari Nahdlatul Ulama, dari sudut pandang kami, selagi itu tidak melewati apa yang sudah ditetapkan, ya berarti selesai. Gitu loh. Kalau ada keraguan, berarti dirimu yang perlu kita informasikan, kita edukasi. Karena prinsip dasar kita itu kan sudah saya sampaikan, berakad itu loh. Yang suka peruntungan itu, mohon maaf sekali, tidak bermaksud ke multi level yang lain, tidak. Kadang-kadang lebih banyak janjinya dibanding realitanya. Yang pertama. Yang kedua, produknya sendiri tidak pernah serta-merta nih kayak kita nih di AFC berapa paten. Sekian paten itu jelas nilai-nilai ilmiahnya disampaikan di sana setiap paten ini tambah 2 paten, uji klinisnya, siapa yang memberikan, si A, si B, si C, siapa yang memberikan jurnal, si A, si, kan jelas itu loh, transparan. Betul. Jadi itu dari sini. Nah yang terakhir, kualitas produknya itu kita tidak membohongi. Betul. Nah ini yang terjadi sebenarnya, yang jadi persoalan. Sebenarnya Islam itu kalau dilihat dari sudut pandang Islam sangat fleksibel kok, Mbak. Artinya sudah ada garis hukum di Al-Quran, sudah ada di hadis, sudah ada. Kalau itu sudah menyimpang, jatuhnya haram. Baik. Selagi ini nggak menyimpang, ya berarti masih halal. Kalau saya nih, secara pribadi, walaupun secara orang AFC, secara member, saya katakan bahwa apa yang sudah dijalankan selama ini tidak melanggar. Menurut azas-azas adab-adab Islam. Itu aja prinsip saya. Karena kan beberapa mungkin berpikir juga nih money game kan nih, padahal kan kita beda ya Pak ya. Kalau money game kan ada seperuntungan di situ, ada untung-untungan. Kalau ini kan nggak ada untung-untungan. Ini kalau gua jual sekian, kalau saya jual sekian, kalau Anda dari sekian dapatnya. Kalau Anda dapat ini, Anda dapat bonus mana? Ini udah jelas nih. Mau Cina, mau umroh, nih mau ada umroh nih. Iya, betul. Umroh mau ini. Itu jelas. Iya. Kenapa masih dapat? Harus mencapai angka sekian. Segini harus gitu, udah dapat hak kita segitu. Itu disebut gitu, akad. Baik. Akad itu perjanjian di depan. Ya, dan kita juga udah ada produk juga ya Pak ya. Betul. Jadi. Nah itu yang nggak boleh dilanggar. Kalau manajemen melanggar akad tadi, jatuhnya jadi haram. Baik. Ya, sebenarnya prinsip dasarnya kita kalau bicara halal haram, yang nyaman buat kita dan tidak melanggar hukum pasti antara Al-Quran dan hadis. Itu aja intinya. Selagi itu tidak melanggar, jangan berbuat sesuatu atau mencari aturan sendiri, sehingga aturan yang sudah ada terlewati oleh aturan kita sendiri. Jadi itu yang sering terjadi. Mohon maaf sekali Pak, apalagi akhir-akhir ini pertentangan di fikih. Fikih itu hukum Islam, fikih itu banyak sekali, padahal fikih nggak seperti itu gitu loh. Banyak yang bisa dibahas. Yang penting kamu itu tidak boleh melaksanakan riba secara perdagangan. Itu jelas di Al-Quran. Jadi ini mohon maaf ya, kalau misalnya manajemen berupaya ngumpulin duit di bawah, jebret, diinvestasikan lagi, dia belikan sesuatu yang nggak jelas. Membernya nggak tahu nih kan? Nggak ada nih, lebih nih. Berapa? 100 miliar. Yuk kita ngapain? Main kripto. Misalkan kita nggak tahu berbisnis apa gitu, beli apa, sesuatu yang tidak halal. Kita jatuhnya nggak halal juga. Baik. Itu masalahnya. Nah cuman kan yang bertiga beliau ini kan transparan. Terbuka. Ya gampang, lihat aja di connect gitu. Kelihatan kok, gue besok dapat berapa, gue ini dapat berapa, pairingnya kemana, udah jelas. Bahkan bonus gitu nggak pernah telat Pak. Ya itu ya, makanya ada itu hukumnya juga tuh Mbak. Ada hukumnya juga ya? Berikanlah mereka sebelum keringatnya kering. Itu bayangin tuh, itu sudah hadis itu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Berikanlah mereka sebelum keringatnya kering. Coba. Sama, dan itu udah dilakuin. Kalau itu masih nggak yakin juga, ya nggak usah gitu loh. Kita harus pede gitu loh. Pede banget, yakin banget bahwa itu memang sudah, ya udah kita jalankan, ya sudah halal, produknya halal, kualitasnya transparan, tidak ada peruntungan, akadnya di depan, sudah selesai.